yaitu penampang komposit. Ya. Penampang komposit ini penampang yang terdiri dari beberapa material, ya, tidak hanya satu ya. Jadi kalau saya punya kolom, gampangnya kolom gitu ya, ditekan dengan gaya P. Gitu. Terus kalau saya potong begini, misalnya ini terdiri dari pipa baja, itu yang di dalamnya diisi dengan beton misalnya ya. Jadi ini baja, ini beton. Oke. Atau kalau kompositnya baja di luar beton di dalam seperti ini. Kalau komposit yang beton di luar baja di dalam juga bisa, namanya beton bertulang. Jadi ini betonnya yang di luar, terus ada bajanya beberapa gitu ya. Nah gitu ya, ini bajanya yang kecil-kecil, terus yang sisanya yang besarnya beton gitu ya. Tapi bisa juga yang lain ya, terserah ya. Mungkin dibaginya gini gitu ya. Kalau dilihat dari atas. Separuh baja, separuh lagi apalah, aluminium gitu misalnya ya. Bisa saja ya. Jadi yang namanya komposit itu dalam satu penampang, satu potongan begitu, ada beberapa material. Beberapa itu tidak harus 2, bisa 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, struktur yang begini juga statis tak tentu ya. Tak tentunya kenapa? Anda tahu sih kalau kita potong di sini gaya dalamnya sih 400. Kok 400 P gitu ya. Kalau saya potong di sini gaya normalnya pasti P. Ya. Cuman kita nggak tahu nih berapa yang masuk ke beton, berapa yang masuk ke bajanya. Ya. Atau kayak gini juga gitu, berapa masuk yang gaya yang diambil oleh betonnya, berapa yang diambil oleh bajanya. Ini juga demikian. Berapa yang diambil oleh baja dan aluminium. Ya. Oke, jadi belum kita ketahui. Nah, itu bisa kita peroleh dengan menggunakan kompatibilitas perpindahannya juga. Ya. Bagaimana perpindahan dari penampang komposit ini? Kalau diberi gaya P, gimana perpindahan baja dan betonnya? Apa persamaan kompatibilitasnya ini? Kalau persamaan keseimbangannya nanti, kalau ini ada P baja dan di tempat yang sama ada P beton. Beton. Jadi ada 2 komponen ya. Karena kan sentroidnya sama-sama di tengah nih ya. Gaya betonnya di tengah ini, gaya bajanya juga di tengah ini meskipun bekerjanya di baja yang keliling. Jadi ada P baja dan P beton, atau di gambarnya gini aja. 1 P baja, satu lagi P beton gitu ya. Ada 2, jadi keseimbangannya bilang P baja tambah P beton sama dengan 0. Bukan sama dengan 0, sama dengan P. Ya, karena ini P, ini ada P baja dan P beton. Keseimbangannya bilang begitu, tapi kita belum tahu yang mana yang pergi ke baja, yang mana yang pergi ke beton. Kita perlu kompatibilitas. Apa persamaan kompatibilitasnya? Kompatibilitas itu tentang perpindahan mestinya. Bagaimana delta baja dan delta betonnya? Kalau penampangnya komposit beton dan baja, dikasih tekan begini, bagaimana perpindahannya? Kolom ini mestinya memendek ya, turun gitu ya kalau ditekan seperti ini. Gimana perpindahan porsi baja dan porsi betonnya? Belum kebayang ya. Kalau ini komposit, maka perpindahannya itu harus sama. Ya. Jadi kalau ini ditekan, dia akan turun sama-sama begini. Tidak boleh
betonnya turun banyak gitu misalnya, terus bajanya tersisa gitu ya. Gitu ya. Jadi delta betonnya sekian dari tadi ya. Sementara delta bajanya hanya segini misalnya. Karena baja punya modulus elastisitas yang besar gitu. Ya, ini nggak boleh ya. Bukan komposit namanya kalau ditekan terus yang satu lepas gitu ya. Beda deformasinya ya. Jadi untuk penampang komposit dia harus seperti ini. Nah, kalau sudah begitu kita bisa jalankan dari sini ya. Perpindahannya baja ini mesti, karena ini aksial, adalah gaya normal yang diterima baja, yaitu P-nya di baja ini tadi. Ini normalnya kan segini ya. Dikalikan dengan L-nya, L-nya sih sama-sama 22 ya. E-nya baja, E-nya pasti beda karena materialnya beda. Luasnya juga bisa beda ya. Ini harus sama dengan gaya normal yang diterima oleh betonnya, yang nilainya sama dengan P beton ini tadi. Tadi kita pakai hurufnya P ya. Dikalikan dengan L, karena komposit panjangnya mestinya sama. Ya. E-nya berbeda, namanya juga material yang berbeda. Luasnya juga berbeda. Nah, kalau ini diselesaikan, nah, kalau kayak begini kita belum bisa menyelesaikan ya, tapi kita punya perbandingan antara N baja dengan N beton nanti. Yang lain akan jadi angka, yang kalau kita substitusikan ke sini, kita akan dapatkan dua-duanya sekaligus. Jadi untuk penampang komposit, persamaan kompatibilitasnya bentuknya begini. Perpindahan yang dialami oleh masing-masing komponen materialnya harus sama. Kalau tidak sama, tidak komposit namanya. Oke. Lalu ada satu lagi masih, ya satu lah. Bentuk lain yang juga termasuk statis tak tentu aksial. Misalnya saya punya struktur begini, balok kaku ya, ini kaku, lalu digantung. Kemudian ada yang bekerja kayaknya. Gitu ya. Ini langsung dengan soalnya aja barangkali. Tapi angkanya ya, ada kalkulator inilah ya. Katakan saja ini 40 kilonewton gitu ya. BCD jaraknya berapa lah? 400 mili, 300 mili, 300 mili. Itu ya, biar beda dikit. Ini, lalu masing-masing ini punya, ini panjangnya katakan sama, 2 meter. Yang ini E-nya 70 gigapascal, A-nya 100 mm persegi. Yang ini E-nya 200 gigapascal, A-nya berapa lah? 80 mm persegi ya. A, B, C, D, E, F gitu ya. Pertanyaannya misalnya tentukan apa? Tentukan penurunan atau perpindahan aja. Perpindahan titik D ya. Jadi ini ada batang kaku, ujung A-nya sendi, lalu ada dua penggantung ini, BE dan CF, dan gayanya di ujung, lalu ditekan gitu ya. Dengan gaya 40 kN harusnya turun kan ya. Turun begini. Berapa turunnya gitu ya. Oke.
Nah, persamaan keseimbangan yang kita miliki apa? Apa persamaan keseimbangannya di situ? Anda bisa pakai reaksi, tapi karena nanti yang ini akan berubah panjang, mending diganti dengan kayak normalnya ya. Jadi kalau saya tinjau free body ini, jadi ada gaya normal batang BE dan gaya normal batang CF. Lalu ini ada gaya 40 kN. Di sini mestinya ada RA ya. Reaksi di tumpuan A. Maka kalau saya ambil sigma momen ke titik A sama dengan 0, ini kan keseimbangan ya. Kita akan dapatkan apa nih? 40 kali itu dalam mili ya. Jadi kalau jaraknya dalam meter itu 1 ya, 1 meter. Dikurangi NBE kalikan 0,4. Terus dikurangi juga dengan NCF kali 0,7 sama dengan 0 ya. Hanya itu yang kita miliki, persamaan keseimbangan. Kalau Anda pakai sigma vertikal sih boleh aja sih, tapi kalau kita pakai keseimbangan dalam arah vertikal nanti RA akan ikut ya. Kita nggak pingin RA-nya ikut-ikutan. Jadi pada prinsipnya persamaan keseimbangan kita cuma satu ini ya. Padahal kita harus tahu panjang gaya yang bekerja di penggantung BE ini dengan gaya yang bekerja di penggantung CF ini untuk menghitung perpindahan semua ya. Oke. Jadi kita perlu kompatibilitas. Nah, bagaimana bentuk persamaan kompatibilitas untuk kasus ini? Kompatibilitas kita bicara deformasi ya, perpindahan. Bagaimana perpindahan dari balok kaku ini? Oke, metode kesebangunan ya Pak. Perpindahannya dulu aja nanti. Perpindahannya, karena kalau ini sendi, ada gayanya di situ, dan balok ini kaku. Ya D ini boleh turun, tapi A, B, C, D ini harus tetap lurus gitu ya. Jadi deformasinya tadinya begini. A, B, C, D. Nah, kalau dia berdeformasi, dia harus tetap lurus gitu ya. Ini delta D yang dicari seperti ini. Maka kompatibilitasnya harus berhubungan dengan ini nih. Nah, ini. Ini adalah perpanjangan batang BE dan ini adalah perpanjangan batang CF. Dan kita dapatkan hubungan antara BE dan CF ini dari yang Anda katakan tadi, kesebangunan segitiga-segitiga ini. Ya. Oke. Jadi delta D-nya nggak perlu ikut duluan gitu. Kita cari ini dulu saja, nanti delta D-nya bisa pakai dari sini lagi. Ya. Jadi kalau kayak gini langsung aja juga bisa. Delta BE dibagi 0,4 yang ini harus sama dengan delta CF dibagi 0,7 ya. Ini adalah persamaan kompatibilitasnya. Oke. Nah, kalau kita masukkan, karena di sini kompatibilitas harus diselesaikan duluan, jadi masukkan ke sini. Ini gaya batang BE kalikan L-nya, L-nya sama-sama 2 meter tadi ya. E-nya BE itu berapa? 70, atau tulis dulu aja EBE, ABE harus sama dengan, ini ada angka 0,4-nya. Ini baru deltanya, jadi ini ada 0,4 di depannya. Begitu.
Terus ini NCF, L dibagi 0,7, ECFA, CF. Ya. Nah, kalau ini kita selesaikan, kita bisa dapatkan hubungan BE dengan CF, atau kita selesaikan aja lah. Ini sama, L-nya bisa hilang karena sama-sama 2 meter. Yang lainnya kita harus masukkan angkanya ya. Jadi di atas inilah. NBE dibagi 0,4, berapa tadi? 70, luasnya 100, harus sama dengan NCF dibagi 0,7, 200 kali 80 ya. Jadi saya mau taruh ke sana aja, jadi kalau mau saya bisa tulis gini, NBE sama dengan, biar ngitungnya mudah gitu ya. Ini 100, 200, hilang aja 1, 2, nolnya. Ini juga hilangin aja daripada sama. Jadi faktornya adalah 0,4 kali 7 dibagi dengan 0,7 kali nolnya udah hilang semua ya, 16 gitu ya. 1/4 ya. Jadi ini 0,25 NCF. Ini kebetulan angkanya bagus ya. Oke, nah kalau ini sudah diperoleh, kita bisa masukkan ke sana ya. Untuk mendapatkan nilainya ya. Jadi substitusi aja, NBE-nya yang diganti jadi 0,25 NCF. Jadi kalau kita masukkan ke sini, kita akan dapatkan di sini aja. 40 dikurangi 0,4 kali 0,25 NCF dikurangi lagi 0,7 NCF sama dengan 0, jadi NCF-nya ini kalikan ditambah dengan ini ya, 0,4 kali 0,25 itu 0,1 tambah 0,7 jadi 0,8 NCF sama dengan 40, jadi 40 bagi 0,8. Ya benar ya, 40 bagi 0,8, 50 kilonewton ya. Oke, kalau NCF-nya 50 tinggal masukkan ke sana 1/4-nya, artinya NBE 1/4 dari ini 12,5 kilonewton. Oke, belum selesai ya. Kalau NCF dan NBE sudah diperoleh, kita bisa ngitung perpindahan masing-masing atau salah satu lah ya. Karena kan ditanya di delta D ya. Cari yang ini atau yang sebelah sini, nanti kita gunakan perbandingan segitiga lagi. Jadi yang BE aja juga boleh, yang NBE aja. Nah, delta BE itu ini 12,5 kali panjangnya 2 meter ya, 2000. Nah sekarang panjangnya harus dimasukkan karena kita ingin cari perpindahannya, 2 meter, 2000. Ininya 70. Modulus elastisitasnya tadi, luasnya tadi berapa? 100 ya. 100. Ini sudah kilonewton, ini milimeter semua, ini gigapascal, jadi hasilnya adalah milimeter nanti ya. 13,5 kali 2000 bagi 7000 ya. 3,57 milimeter ya. Sehingga kalau ini 3,57, delta D-nya bisa kita pakai cari dari perbandingan segitiga lagi. Jadi delta BE per 0,4 sama dengan delta delta D dibagi 1 ya. Jadi udah 1 aja ya. Jadi delta D-nya adalah ya dibagi aja udah langsung ya. Itu dibagi 0,4 ya. 8,93 mm. Ya. Jadi ini perpindahan yang kita cari.
Jadi ada macam-macam variasinya ya. Struktur statistik tentu aksial begini. Tapi yang jelas Anda harus cari persamaan keseimbangannya satu ya. Mungkin satu atau beberapa, tergantung kasusnya. Tapi yang biasanya kurang ya. Karena kalau selesai dengan persamaan keseimbangan saja, artinya perpindahan bisa langsung dihitung. Nah, yang satu tambahannya itu kompatibilitas Anda harus cari ya dari perpindahannya. Ya. Perpindahan apa nih yang mengikat ini yang harus diikuti oleh semua agar gayanya bisa dihitung. Kayak begini karena kaku dia harus lurus sehingga perbandingan segitiga berlaku. Jadi kompatibilitasnya diambil dari perbandingan ini ya, kesebangunan segitiga. Kalau komposit tadi dari bahwa perpindahan dari masing-masing komponen komposit itu harus sama. Kalau nggak bersama-sama nggak komposit namanya. Gitu. Kalau tadi yang struktur harus 0 karena tumpuannya kita lepas dulu ya. Atau kalau nggak 0 ada gapnya ya tergantung berapa gapnya itu. Nah kira-kira demikian. Nah ini mestinya mengakhiri bab ini. Bab aksial ya, jadi nanti problemnya sejak dari yang tadi generalize Hooke's law akan ada problem yang bisa Anda kerjakan juga termasuk apa itu tadi bulk modulus dan dilatasi, lalu statistik tentu aksial. Setelah ini kita masuk ke torsi. Torsi itu singkat aja karena formulanya mirip ya. Singkat, jadi satu kali kuliah mungkin setengah dari kuliah juga beres gitu. Dengan contoh soal satu kali kuliah dan mestinya minggu depan itu ya, minggu keempat ya. Jadi minggu keempat itu materinya sudah 2 bab dan saya biasanya membuat tes pertama di 2 bab itu. Jadi bisa minggu ke-5 langsung atau minggu ke-6.